Larasati masuk ke kamar putranya, memandang sekeliling, menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Biar Mama bereskan kamarmu ya, Dimas," bisiknya lirih. "Mungkin ada barang yang sudah tidak perlu dibuang. Sudah 5 tahun berlalu, Nak. 5 tahun tanpamu." 5 tahun yang lalu, Dimas, putra Larasati, meninggal secara tragis. Dan hari ini, akhirnya ia memberanikan diri untuk membereskan barang-barang peninggalan putranya yang tak tersentuh selama ini. Semuanya masih sama persis seperti saat Dimas masih hidup. Bahkan sekarang pun, tangannya terasa berat, enggan merusak tatanan yang telah dibuat oleh Dimas. Namun, ia tetap melakukannya. Diambilnya setumpuk buku dan catatan dari rak, meletakkannya di atas meja, dan mulai memilahnya. Tiba-tiba, sebuah kartu ucapan berwarna cerah terselip keluar, kartu yang sepertinya disimpan Dimas untuk suatu perayaan yang telah lama berlalu. Larasati membaliknya, membaca tulisan tangan putranya, "Mama, aku sayang Mama." Wanita itu terhuyung. Rasa sakit yang tak berkurang sedikit pun selama 5 tahun kembali menghunjam jantungnya. Ia bersandar ke dinding, tetapi kakinya tak sanggup menopang tubuh. Ia merosot lunglai ke lantai. Ada keinginan untuk kembali berteriak seperti dulu, tidak. Ini tidak mungkin terjadi, tetapi ia sudah tahu, teriakan tak akan membantu, tak akan mampu mengeluarkan semua duka yang telah bersarang selamanya di dalam jiwa. Putranya, seorang pemuda tampan, sehat, dan penuh semangat, baru saja genap berusia 16 tahun kala itu. Di depannya terbentang seluruh kehidupan panjang, bahagia, penuh cinta dan kesuksesan di segala bidang. Larasati, ibunya, sangat yakin akan hal itu, begitu pula semua orang di sekelilingnya. Dimas adalah anak yang disukai semua orang, tapi semua itu tidak terjadi. Bukan takdirnya, atau mungkin, inilah takdirnya. Setelah berhasil mengatur napas dari gelombang duka yang baru saja menerpa, Larasati kembali menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. "Aku tidak akan pernah melihatmu dewasa, Nak. Padahal sekarang usiamu sudah 21 tahun. Mungkin kamar ini sudah akan berubah total. Mungkin kau sudah pindah dari rumah, memulai hidup mandiri. Tapi tidak. Di sini, segalanya membeku selamanya. Kau tidak akan pernah menikah, aku tidak akan punya cucu. Aku tidak akan punya apa-apa lagi, kau pergi dan tak pernah kembali, dan waktuku pun berhenti." Ingatan yang kejam kembali membawa Larasati ke hari itu. Hari terakhir mereka, jam-jam terakhir kebersamaan mereka. Putranya akan pergi mendaki gunung bersama teman-teman sekelasnya. Dimas adalah anggota kelompok pecinta alam. Mereka sering mengadakan kegiatan dan semuanya selalu berjalan lancar. Tapi sebelumnya, mereka tidak pernah pergi sejauh dan selama ini, 2 minggu terasa terlalu lama. Larasati membantu putranya berkemas, sementara di dalam hatinya berkecamuk rasa cemas yang tak beralasan. Ia tidak ingin membuat putranya khawatir dengan keraguannya, jadi ia mencoba menenangkan diri dengan obrolan biasa. "Bawa kaos kaki cadangan, ya." "Buat apa, Ma? Kan sudah ada." "Bagaimana kalau yang ini basah? Tidak akan makan banyak tempat kok, biar kamu tidak masuk angin." "Kotak 3 sudah dibawa?" "Sudah, Ma." "Tenang saja," Dimas menenangkannya. "Aku kan bukan pertama kali pergi." "Kenapa Mama cemas sekali?" Larasati merasa putranya sedang menahan jengkel, tapi ini pertama kalinya selama ini. "Percayalah, semua ibu teman-temanmu juga merasakan hal yang sama sekarang. Justru itu, mereka cemas berlebihan. Aku jadi takut membayangkan apa yang akan terjadi kalau nanti aku kuliah di luar kota." "Has, kamu ini mau membuat Mama jantungan, ya? Jangan bicara soal itu dulu. Nanti kita pikirkan kalau waktunya sudah tiba." "Pak Hermawan ikut bersama kalian, kan?" "Tentu saja, beliau kan pembina kami." "Sudah ya, Ma, jangan khawatir. Nanti Mama akan menertawakan diri sendiri setelah 2 minggu saat aku pulang. Sel-sel saraf Mama kan sudah terlanjur rusak. Atau Mama mau aku tidak pergi? Bilang ke teman-teman kalau Mama tidak mengizinkan?" "Mama sangat mau, tapi Mama tahu kamu tidak akan melakukannya, bahkan demi sel-sel saraf Mama." Larasati mencoba bergurau. Itu adalah hari terakhir ia bergurau. Ia tidak pernah tertawa lagi setelah itu. Selama seminggu pertama,
Ia mencoba meredam kecemasannya, dan hampir berhasil. Semua baik-baik saja dengan putranya. Nah, kan, semua baik-baik saja. Tinggal 7 hari lagi. Mungkin mereka akan pulang lebih awal, sehari saja. Misalnya, uang mereka hilang, atau bekal makanan habis. Tidak, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Biarlah semua berjalan sesuai rencana. Apa artinya 1 hari bagiku? Tidak ada. Yang penting putraku baik-baik saja, bahagia, dan senang. Saat itu, Larasati secara teknis masih menikah. Ada stempel di KTP dan kartu keluarga, ada seorang pria, ayah dari putranya. Tetapi hubungan di antara mereka telah berakhir beberapa tahun sebelumnya. Ia tak ingin mengingat kisah itu lagi. Ia telah selamat dari kehancuran kehidupan pribadinya dan memilih untuk melupakan segalanya. Pembicaraan tentang perceraian sempat muncul, tetapi awalnya suaminya merasa itu tidak menguntungkan karena suatu alasan. Lalu, sekitar setahun sebelum tragedi, ketika suaminya kembali mengangkat topik itu, Larasati yang meminta penundaan. Kenapa mendadak sekali? Biarkan Dimas lulus sekolah dulu dengan tenang. Bukan mendadak, memangnya mau sampai kapan seperti ini? Dimas bukan anak bodoh, dia pasti mengerti. Baiklah, aku tidak keberatan. Dimas memang mengerti ada yang tidak beres di antara orang tuanya, tetapi mereka hidup dengan damai, menjaga hubungan persahabatan layaknya tetangga baik. Rumah mereka hanya memiliki 2 kamar, tidak ada ruang lebih untuk hidup terpisah. Yang ada hanyalah sebuah partisi yang dipasang oleh suami istri yang sebenarnya sudah berpisah itu untuk membatasi ruangan di malam hari dan disembunyikan di balik lemari pada siang hari. Ilusi sebuah keluarga yang utuh dan normal tetap terjaga. Keduanya merasa itu sudah cukup. Mungkin Dimas juga berpikir begitu. Ayahnya tinggal di rumah, hanya saja sering bekerja, kadang sampai malam. Apa anehnya? Suaminya juga tidak bermalam di rumah pada malam yang mengerikan itu. Memasuki minggu kedua pendakian, Larasati sempat berbicara dengan putranya melalui telepon pada malam hari. Semuanya baik-baik saja. Suara riang Dimas sempat menenangkannya, tetapi hanya untuk sementara. Seperti biasa, saat hendak tidur, ia masih memikirkan bagaimana keadaan putranya tidur di tenda di tengah hutan. Meskipun tidak ada bahaya, tetap saja dingin, lembab, banyak nyamuk. Entah apa lagi, kalau aku memang ingin khawatir, tidak ada yang bisa menghentikanku, pikir wanita itu dengan sedikit ironi, mencoba menenangkan diri dengan pikiran itu. Tidak berhasil. Tetapi rasa kantuk akhirnya datang, dan ia pun tertidur. Menjelang subuh, ia terbangun seolah ada yang mendorongnya. Ia duduk di tempat tidur, berteriak ketakutan, "Dimas!" Setelah sadar, ia duduk diam, mencoba menormalkan detak jantungnya, dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ada apa denganku? Mimpi. Aku tidak ingat. Atau seperti inikah serangan panik itu? Tapi kenapa? Malam hari. Dimas. Ya Tuhan, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan putraku. Dia ada di tempat yang jauh di sana. Kepanikan kembali menyergap. Ia bangkit, menyalakan lampu, berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Ia mengintip ke kamar putranya. Semuanya rapi, seperti biasa. Lantas, ada apa? Pikiran untuk kembali tidur sama sekali tidak terlintas. Ia bahkan tidak bisa duduk diam, terus berjalan di dalam rumah seolah mencoba lari dari suatu malapetaka. Tak tahan lagi, ia meraih ponselnya, terkejut merasakan tangannya gemetar. Ia ingin menelepon putranya. Tapi ini masih malam, dia pasti sedang tidur, dan tidak sendirian di tenda. Bodoh amat, aku akan tetap menelepon. Biarkan dia mengomel, biarkan dia bilang apa saja, aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak bisa menunggu sampai pagi. Ia menekan nomor. Lama ia mendengarkan nada sambung hingga suara operator mekanis berkata bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Aku juga tahu tidak bisa dihubungi. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Tanyanya pada diri sendiri. Ia kembali mencoba menenangkan diri. Mereka semua masih tidur. Lelah setelah seharian beraktivitas, udara segar, saraf yang sehat. Mereka kan anak muda, tidak sepertiku yang suka terbangun di tengah malam. Tenanglah, telepon lagi 1 jam lagi.
dengarkan saja semua omelannya karena kepanikanmu ini. Ia mondar-mandir di rumah selama 1 jam. Ia melihat matahari mulai terbit, burung-burung mulai berkicau. Mungkin sekarang sudah boleh menelepon, tentu saja boleh, tapi ia takut. Bagaimana kalau tidak diangkat lagi? Tetap saja, ia meraih ponsel, menekan nomor, sambil memohon dalam hati, "Dimas, tolong, angkat teleponnya. Katakan semua baik-baik saja, dan Mama janji tidak akan menelepon lagi sampai kamu pulang." Tidak diangkat. Pagi yang menyusul adalah mimpi buruk. Putranya tidak menjawab. Tak satu pun temannya menjawab. Ponsel pembina mereka, Pak Hermawan, juga diam. Ini sudah sangat tidak wajar. Tetapi bahkan jam-jam mengerikan penuh ketidakpastian itu kemudian dikenang sebagai sebuah kebahagiaan. Saat itu, masih ada harapan. Menjelang siang, kepastian datang. Larasati mengetahui bahwa putranya tiada lagi. Ia tenggelam saat fajar. Mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Larasati tidak begitu ingat apa yang terjadi setelah telepon dari Pak Hermawan yang memberitahukan kejadian itu. Ia kadang berteriak, menolak percaya, lalu tiba-tiba terdiam, membeku seolah ia sendiri telah mati. Sepertinya saat itu suaminya sudah pulang. Ia memanggil ambulans. Larasati diberi suntikan penenang. Hari berganti malam, mungkin matahari juga sesekali bersinar. Semua itu tidak ada artinya lagi. Larasati melihat suaminya menangis terseduh-seduh, mendengar teriakannya, "Ini semua salahmu. Kamu yang mendorongnya ikut kegiatan pecinta alam. Kenapa kamu masukkan dia ke klub itu? Kenapa kamu izinkan dia pergi mendaki?" Bagi sang ayah, ada jalan keluar, menangis dan menyalahkan orang lain atas kematian putranya. Ia mengancam akan menuntut semua orang, membuktikan bahwa Dimas meninggal karena kelalaian atau keteledoran seseorang. Semua orang hidup, tapi dia tidak. Kenapa? Siapa yang salah? Raungnya. Larasati tidak bisa melakukan itu. Ia tidak bisa menangis. Ia tahu bahwa ialah yang bersalah. Ia seorang ibu, ia tahu semua orang hidup, tetapi Dimas tidak. Dan itu berarti, tidak ada lagi yang berarti. Penyelidikan dilakukan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab, tetapi sepertinya tidak ada. Hari itu semua berjalan seperti biasa, jawab para remaja yang ketakutan, yang untuk pertama kalinya berhadapan dengan kematian. Tidak ada yang mengganggu Dimas. Kami tidak bertengkar. Tidak ada yang berencana berenang saat fajar, semua sedang tidur. Dimas juga tidur seperti kami semua. Dia tidak bilang ingin berenang saat fajar. Rasanya ada yang berteriak minta tolong, tapi kami pikir hanya perasaan saja dan tidur lagi. Tidak ada yang bersalah. Dimas tenggelam karena ia sendiri yang masuk ke air, itu saja. Bagi Larasati, semua itu tidak penting. Ia mempersiapkan pemakaman putranya, hidup seperti robot. Ia harus menghirup dan mengembuskan napas, melangkahkan kaki, makan dan minum sesuatu, tidak memikirkan untuk apa semua itu. Tidak menatap pintu kamar putranya yang tertutup, hanya sekadar eksis. Karena hidup terus berjalan, meskipun baginya hidup telah berakhir. Konon, duka bisa menyatukan orang. Mungkin benar, tetapi sepertinya tidak untuk semua jenis duka dan tidak untuk semua orang. Mereka berdua, ia dan suaminya, mengalami duka bersama, duka yang paling mengerikan, mereka kehilangan putra kandung mereka. Mungkin masalahnya adalah mereka sudah kehilangan satu sama lain jauh sebelumnya. Setelah tragedi itu, suami istri itu mulai saling menjauh. Mereka tidak menangis di bahu satu sama lain, tidak berpegangan tangan. Bahkan ketika hanya berdua di dalam rumah, mereka menghindari kontak mata. Ini membuat penderitaan mereka semakin tak tertahankan. Mungkin karena itu, beberapa waktu setelah pemakaman, mungkin pada hari ke-9, mungkin lebih, siapa yang menghitung hari-hari itu? Larasati melihat suaminya mengemasi barang-barangnya. Maafkan aku, Laras. Tapi ini akan lebih baik. Mungkin aku tidak seharusnya pergi sekarang, tapi hidup bersama kita sudah tidak ada artinya lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan menuntut rumah ini. Aku akan urus perceraiannya sendiri. Kalau butuh apa-apa, telepon saja. Ya, baiklah, jawabnya acuh tak acuh. Hatinya,
yang telah hangus oleh tragedi terbesar dalam hidupnya, sama sekali tidak bereaksi terhadap kata-kata itu. Ia tidak menganggap ini sebagai kehilangan yang berarti. Semuanya sudah tidak ada artinya lagi, bisiknya ketika pintu di belakang mantan suaminya tertutup, rumah itu menjadi sangat kosong dan dingin. Semoga aku merasakan hal yang sama sepertimu, putraku, pikirnya. Aku juga sudah mati. Aku sudah tidak ada lagi. Larasati juga tidak menemukan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Sebelum tragedi, ia adalah wanita yang ramah dan punya banyak teman. Ia tidak pernah sendirian. Seharusnya, setelah apa yang terjadi, ia tidak dibiarkan sendiri, tetapi nyatanya ia sendirian. Awalnya, ketika mendengar musibah besar yang menimpa Larasati, orang-orang bergegas mendatanginya. Mereka ingin mendukung, menawarkan bantuan, mengungkapkan simpati. Tetapi alih-alih bertemu dengan Laras yang muda, cantik, ramah, dan cerdas, mereka disambut oleh seorang wanita tua yang kuyu dan penyendiri. Ini bisa dimaklumi, orang sedang berduka begitu hebat. Orang-orang tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana harus bersikap. Tentu, banyak dari mereka juga pernah mengalami berbagai musibah dalam hidup, banyak yang pernah merasakan kehilangan. Tetapi kondisi Larasati saat ini adalah kehancuran total dunianya, dan ia tidak membutuhkan siapapun. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Saya mengerti, katanya, lalu memalingkan muka, tenggelam dalam dunianya sendiri, tidak ada yang bisa diubah. Orang-orang di sekitarnya mengerti bahwa mereka tidak bisa membantu apa-apa. Lebih dari itu, Larasati saat ini tidak dalam kondisi untuk menerima bantuan apapun. Mungkin lebih baik kita tidak mengganggunya, kata seseorang. Biarkan dia melewati semua ini sendirian. Nanti, entah bagaimana, orang-orang pun memutuskan untuk tidak menyiksanya dengan simpati, bujukan, dan nasihat. Selain itu, beberapa orang percaya bahwa kesedihan itu menular. Semua temannya juga seorang ibu, semua punya anak-anak seusia Dimas dengan hobi mereka masing-masing, yang seringkali juga berbahaya. Mereka takut masuk ke dalam lingkaran malapetaka, yang tak terlihat yang mengelilingi Larasati. Ia ditinggalkan sendirian di dalam lingkaran itu, dan ia sama sekali tidak bersedih karenanya. Sendirian terasa lebih tenang. Beberapa waktu setelah pemakaman, ia kembali bekerja, berusaha setidaknya secara penampilan untuk merapikan diri. Tetapi Larasati telah berubah, sangat berubah sehingga orang-orang yang telah mengenalnya bertahun-tahun tidak lagi mengenalinya. Bukan hanya penampilan luarnya yang berubah, sifatnya menjadi sangat berbeda. Ia menjalankan tugasnya dengan baik, tidak membuat kesalahan, dalam hal ini, semua masih sama. Tetapi dalam hal lain, Larasati sadar betapa rekan-rekannya merasa tidak nyaman melihatnya, berada di dekatnya. Mereka terus menjalani hidup, punya urusan dan kebahagiaan masing-masing. Kantor itu didominasi perempuan, dan para wanita, mau tidak mau, harus membicarakan urusan pribadi, rumah tangga, dan masalah mereka selama bekerja. Berbicara tentang anak, tentang suami, terkadang bercanda dan tertawa. Tetapi di hadapannya, semua itu terasa mustahil. Rekan-rekannya merasa tidak pantas bersikap seperti biasa di depan seseorang yang tampaknya telah kehilangan segalanya. Larasati tidak akan pernah lagi berbicara tentang anak atau suami, apalagi tertawa. Ia tidak pernah tersenyum sejak putranya tiada. Larasati sendiri mengerti betapa ia menyulitkan kehidupan orang-orang yang selalu baik padanya. Ia sendiri tidak bisa mengubah apapun. Tentu saja, dukanya akan tetap bersamanya, dan ia akan tetap seperti ini selamanya. Tetapi ia tidak boleh merusak suasana hati orang lain, tidak boleh memperburuk suasana di tempat kerja. Karena itu, ia menghadap atasannya dan meminta untuk dipindahkan ke bagian arsip. "Kenapa begitu?" tanya atasannya, menghindari tatapannya. "Anda bekerja dengan baik. Lagi pula, gaji di sana jauh lebih kecil." "Cukup untuk saya," jawab Larasati, yang menjadi sangat irit bicara. "Anda tahu sendiri, ini berat bagi saya, dan juga bagi yang lain." "Mungkin Anda salah. Justru saat berduka, lebih mudah jika dilewati bersama-sama," atasannya mencoba meyakinkan. Tetapi ia pun mengerti situasinya, dan tanpa banyak bicara lagi,
ia menandatangani surat permohonan itu. Sejak saat itu, Larasati duduk sendirian di sebuah ruangan kecil, menjawab telepon, memberikan kunci, dan menerima dokumen. Ini lebih berat, tetapi pikiran untuk kembali ke timnya tidak pernah muncul. Ia membawa buku dan membacanya. Bukan fiksi, tentu saja. Di sana, pasti ada cerita tentang cinta, kebahagiaan, tentang menjadi seorang ibu. Itu terlalu menyakitkan. Ia mulai membaca buku-buku sejarah. Informasi tentang masa lalu yang jauh setidaknya memberi sedikit penghiburan. Begitu banyak peristiwa terjadi di dunia sebelum ia ada, sebelum Dimas ada. Orang-orang menderita, meninggal, dan dunia terus berputar. Hanya saja, bagi Larasati, tidak ada selanjutnya. Ia duduk di ruang sempit yang mirip peti mati, tempat ia mengubur dirinya hidup-hidup. Dulu, seorang wanita tua yang ceria dan ramah bekerja di sana, dan di dekat ruangannya seringkali ada kerumunan orang. Semua orang suka mengobrol dengannya. Sekarang, siapapun yang berpapasan dengan tatapan Larasati yang kosong, akan bergegas pergi. Setelah bekerja, ia pulang ke apartemen yang kosong dan mati, yang juga perlahan berubah menjadi kuburan. Lalu, entah bagaimana, Larasati menyadari bahwa ada satu sudut di sana di mana kehidupan masih tersisa, kamar Dimas. Di dalamnya, seolah tertinggal semangat sang pemilik muda, yang telah pergi selamanya. Semuanya di sana persis seperti yang ditinggalkan Dimas. Buku, catatan, pensil, CD, dan beberapa barang lain yang nama dan fungsinya tidak diketahui atau dilupakan oleh sang ibu. Ia berusaha untuk tidak menyentuh apapun, agar tidak mengusir roh Dimas. Seminggu sekali, ia dengan hati-hati membersihkan debu dari permukaan datar, menyedot debu di karpet, dan itu saja. Dan di malam hari, ia akan duduk berjam-jam di kamar itu, berbicara dengan putranya seolah-olah ia masih hidup. Bagaimana ia tidak bersyukur atas kesendiriannya? Jika ada yang tahu kebiasaannya ini, mereka pasti akan menganggapnya gila, memaksanya berobat, atau bahkan memutuskan untuk membereskan semua barang di kamar Dimas, memikirkannya saja sudah mengerikan. Tidak, di sana semua akan tetap seperti sedia kala, dan putranya akan tetap di sana. Ia tidak gila, hanya saja, Dimas adalah satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara. Ya, Dimas tidak bisa menjawab, tetapi Larasati yakin putranya mendengarnya dan berada di suatu tempat di dekatnya. Bahkan di pemakaman, yang juga ia kunjungi hampir setiap minggu, ia tidak merasakan kedekatan seperti ini. Di sana, Dimas terasa sudah mati, di sini, ia tetap hidup. Mungkin, justru inilah yang membantunya bertahan hidup, membantunya tetap waras, agar tidak menjadi liar sepenuhnya dalam dukanya. Di malam hari, setelah duduk sendirian di ruang arsipnya, ia bergegas pulang untuk berbicara dengan putranya, menceritakan semua yang terjadi padanya di siang hari, mengeluh, meminta nasihat. Ya, ia tidak mendapatkan jawaban. Ia tidak gila, tidak mendengar suara-suara, tidak melihat hantu. Tetapi setidaknya, dengan cara berinteraksi seperti ini dengan dunia, ia merasa lebih baik. Cara lain sepertinya sudah tidak ada. Setahun berlalu, lalu tahun kedua. Banyak yang mulai sedikit melupakan musibah yang menimpa Larasati. Hidup mereka tidak berhenti. Dan mereka yang tidak mengenalnya sebelumnya, sama sekali tidak tahu mengapa wanita yang duduk di ruang arsip itu selalu begitu muram dan penyendiri. Setiap kali melihatnya, suasana hatiku jadi buruk, keluh seorang karyawati muda suatu hari. Masa sih demi pekerjaan yang berhubungan dengan orang, tidak bisa pasang wajah lebih ramah? Padahal kelihatannya belum tua-tua amat. Tapi kamu tahu, jawab temannya, katanya ada anggota keluarganya yang meninggal. Semua orang juga pernah ada yang meninggal. Aku sendiri sudah mengantar banyak kerabat ke pemakaman. Nenekku yang kusayangi meninggal, paman dari pihak ayah juga meninggal musim panas lalu. Terus kenapa? Aku menangis, lalu melanjutkan hidup. Aku tidak merusak suasana hati orang lain dengan wajah masamku. Larasati mendengar percakapan itu. Mungkin memang sengaja diucapkan agar ia tahu. Ia menghela napas panjang. Dukanya masih belum melepaskannya. Jika sesekali ia berhasil melupakan putranya sejenak, kembalinya pikiran tentang Dimas justru membawa rasa sakit yang lebih besar.
Ia sendiri ingin sekali bisa teralihkan, melupakan sejenak. Suatu saat, ketika bersiap-siap berangkat kerja, ia dengan tegas menyingkirkan blus hitamnya. Sejak kematian putranya, ia selalu mengenakan pakaian hitam. Ia mengeluarkan sesuatu dari lemari, sesuatu dari masa lalunya, tidak berwarna-warni, tidak cerah, tetapi juga tidak hitam. Ia mengenakannya. Ternyata pakaian juga bisa memengaruhi suasana hati dan ekspresi wajah. Tetapi, apakah ia berhak melupakan masa berkabungnya? Apakah dengan melakukan itu ia tidak akan menyinggung kenangan putranya? Apakah ia tidak akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa ia siap untuk hidup kembali? Padahal ia belum siap. Namun, sejak hari itu, Larasati sedikit berubah. Ia memutuskan bahwa ia tidak berhak menjadi momok bagi orang lain dan merusak suasana hati mereka. Aku belum tua, pikirnya. Dan orang-orang di sekitarku mungkin menjulukiku nenek sihir. Dengan penampilanku yang seperti ini, mungkin aku justru menyinggung kenangan putraku. Dia pasti tidak akan senang jika tahu ibunya menjadi seperti ini. Dia sangat suka kalau aku berpenampilan baik. Malamnya, tentu saja, ia membicarakan hal ini dengan Dimas. Menurutmu bagaimana, Nah? Apa Mama perlu sedikit berdandan sebelum bekerja? Tanyanya keras-keras, lalu terkejut sendiri. Tidak ada suara, tetapi seekor burung kecil tiba-tiba hinggap sejenak di ambang jendela, melompat-lompat riang beberapa kali, lalu terbang pergi. Ya, mungkin memang harus putus wanita itu. Perlahan-lahan, orang-orang berhenti menghindar dari ruang arsip tempat duduknya bukan lagi seorang wanita tua muram yang penampilannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri, melainkan seorang wanita parubaya yang tidak terlalu ceria, hanya serius dan tidak banyak bicara. Mau bagaimana lagi, orang seperti itu memang ada. Tapi ia merawat diri, berpakaian normal, bekerja dengan baik. Berarti, semua baik-baik saja dengannya. Tentang mengubah hidupnya secara serius, Larasati tidak pernah memikirkannya, menganggap bahwa perubahan bukan untuknya. Suatu hari di musim semi, saat ia berjalan menuju pintu keluar pemakaman setelah menanam bunga di makam yang dicintainya, seorang pria menyapanya. Pria itu tidak tua, sekitar 50 tahun. Larasati mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya ia melihat pria itu di tempat yang menyedihkan ini. Ia tersenyum dengan penuh simpati dan pengertian. Ya, beginilah takdir, beginilah hidup, kata pria itu sambil menghela napas. Saya sering melihat Anda di sini, karena saya sendiri sering kemari. Menjenguk keluarga saya. Semua di sini. Orang tua, istri saya meninggal setahun yang lalu, dimakamkan di sini, di samping putri kami, gadis kecil kami meninggal saat masih bayi. Ya, beginilah hidup. Apa boleh buat? Larasati balas menghela napas. Ia tidak ingin bercerita siapa yang ia jenguk, itu bukan urusan pria ini. Dan pria itu sepertinya mengerti. Ia mengalihkan pembicaraan ke cuaca yang cerah, musim panas yang akan datang, dan rencana-rencana. Larasati sudah menyesal telah menanggapi kalimat pertama tadi. Seharusnya ia hanya mengangguk dan pergi. Ia tidak ingin berbicara, karena ia tidak punya rencana apapun. Tapi sekarang, percakapan sudah terlanjur dimulai, dan ia harus melanjutkannya atau menghentikannya. Dan bagaimana cara menghentikannya jika pria itu terus berbicara? Mereka keluar dari gerbang, dan pria itu tiba-tiba mengajaknya duduk di sebuah kafe. Di sini ada kafe lokal, dekat sekali. Sepertinya sengaja dibuat untuk orang-orang seperti kita. Di sana kadang ada acara tahlilan, atau sekadar duduk-duduk saja. Tempatnya tenang, tanpa musik keras, tanpa tarian atau keramaian lainnya. Anda tidak keberatan? Sepertinya tidak, kata Larasati. Di luar dugaannya sendiri, ia sangat haus, ia lupa membawa air minum, padahal sudah 2 jam berada di pemakaman dan cuaca cukup panas. Tentu saja ia tidak berpikir tentang kafe. Rencananya adalah mampir ke warung terdekat untuk membeli sebotol air. Ia tidak butuh tempat-tempat setenang apapun, dan ia sama sekali tidak ingin mengobrol. Tapi karena sudah setuju, ia terpaksa masuk dan dengan susah payah mempertahankan percakapan. Di kafe, mereka berkenalan. Pria duda itu bernama Baskoro, terlihat sebagai orang baik, meskipun nasibnya tidak ringan. Di kafe, mereka berbicara tentang kehidupan, tentang duka masing-masing.
Mereka keluar 1 jam kemudian. Baskoro menawarkan untuk bertukar nomor telepon, bertemu lagi lain kali, bukan di pemakaman, tetapi di tempat lain. Maaf, Pak Baskoro, saya tidak bisa. Saya benar-benar tidak punya kekuatan. Saya berjalan dengan susah payah, berbicara dengan susah payah, mempertahankan penampilan normal hanya agar tidak menakuti orang. Saya tidak mau membohongi Anda. Saya bisa langsung katakan, saya tidak tertarik pada hubungan apapun, bahkan persahabatan. Semua hubungan lama sudah saya putus, bukan untuk memulai yang baru. Sayang sekali, Baskoro menghela napas, tersenyum sedih. Musibah kita memang berat, tapi hidup harus terus berjalan. Setuju? Setidaknya demi menjaga kenangan orang-orang yang kita cintai yang telah pergi. Kita sudah menjaganya, masing-masing dengan cara kita sendiri. Tentu, Anda hanya terjebak di masa lalu, Bu Laras, kata Baskoro, dan dengan itu mereka berpisah, tanpa janji atau pertukaran nomor telepon. Larasati sama sekali tidak kecewa. Ia bahkan menghela napas lega. Ia tidak bisa merespons orang baru manapun saat ini, sama seperti ia tidak bisa merespons orang-orang lama. Ya, ia terjebak di masa lalu, karena ia sendiri tidak punya apa-apa lagi selain masa lalu itu. Ia juga tidak kecewa ketika beberapa waktu kemudian ia kembali berpapasan dengan Baskoro di dekat pemakaman, yang sedang berbicara dengan wanita lain yang juga sering datang ke sana. Dan kini, setelah 5 tahun kesendirian yang telah menjadi kebiasaan, Larasati kehilangan pekerjaannya. Ia tidak dipecat, tetapi posisinya dihapus. Perusahaan mereka tidak lagi membutuhkan petugas arsip. Perusahaan itu sendiri sudah tidak menguntungkan. Pemutusan hubungan kerja, PHK, menimpa banyak orang, termasuk Larasati. Ia bukan penyandang disabilitas, bukan ibu dari banyak anak, bukan ibu tunggal, jadi ia termasuk yang pertama terkena PHK. Dengan demikian, ia kehilangan gaji kecil namun stabil, tidak ada tabungan khusus, dan ia harus hidup dari sesuatu. Tidak ada orang untuk diajak bicara, untuk meminta nasihat. Larasati benar-benar sendirian. Tentu saja, ini salahnya sendiri. Ia tidak menyalahkan siapapun, dan siapa pula yang bisa memberinya nasihat dalam situasi ini? Ia tidak pernah punya kenalan yang bisa mencarikannya pekerjaan, bernegosiasi dengan seseorang, atau memberikan bantuan yang lebih substansial selain simpati. Dan justru simpati adalah hal yang paling tidak ia butuhkan. Namun, Larasati punya seseorang untuk diajak bicara tentang masalahnya, putranya, teman bicara satu-satunya selama beberapa tahun terakhir. Dimas tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi Larasati bisa mencurahkan isi hatinya dan menjelaskan pikirannya. Mungkin dengan menyuarakan semuanya, ia akan sampai pada suatu keputusan akhir. Malamnya, ia masuk ke kamar putranya, duduk di tempatnya yang sudah biasa, di kursi yang diletakkan di samping tempat tidurnya, menghela napas, dan mulai berbicara. Nah, Dimas, akhirnya hidupku benar-benar kehilangan makna, aku di PHK dari pekerjaan, pengurangan karyawan. Aku ternyata unit staf yang tidak dibutuhkan lagi, baik di pekerjaan maupun di dunia ini. Ya, hari ini aku sudah menerima surat keterangan kerja dan pesangon. Besok pagi aku tidak perlu kemana-mana. Ini menakutkan, Nak. Di tempat kerja aku memang tidak terlalu dibutuhkan, tapi tanpa pekerjaan, aku mau kemana? Dengan apa aku akan membayar tagihan, untuk apa aku hidup? Andai saja kau bisa membawaku bersamamu, Dimas. Di sana pasti ada tempat untukku. Setelah itu, ia memutuskan untuk membereskan kamar putranya, memilah barang-barangnya, mungkin untuk pertama dan terakhir kalinya. Saat itulah ia menemukan kartu ucapan itu, "Aku sayang kamu, Mama." Ia kembali duduk, memeluk kartu itu ke dadanya, dan air mata mengalir dari matanya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Aku juga sayang kamu, Nak, satu-satunya orang yang mencintaiku. Satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkanku, bahkan sekarang. Kenapa kau diam saja, sayangku? Beri aku satu tanda saja." Ia memandang keluar jendela, berharap akan muncul seekor burung lagi. Tidak ada tanda apapun dari putranya. Sepertinya, untuk berbicara dengannya, ia harus pergi ke tempat Dimas berada sekarang. Meskipun tidak ada yang tahu apakah pertemuan di sana mungkin terjadi, atau apakah di sana memang ada sesuatu, tapi di sini,
jelas tidak ada apa-apa selain duka, kerinduan, dan penderitaan. Sekarang aku tahu itu dengan pasti, pikir Larasati, dan ia keluar dari kamar, masih memeluk kartu ucapan itu. Ia pergi ke dapur, menyalakan teko, memanaskan makanan. Ia makan secara mekanis, mencuci piring. Fakta bahwa ia sama sekali tidak sadar dengan apa yang dilakukannya meyakinkannya akan kesia-siaan eksistensinya. Tidak bisa dikatakan bahwa ia sudah mengambil keputusan fatal. Larasati tidak dalam kondisi untuk mengambil keputusan apapun saat ini. Ia merasa sangat lelah, sangat terkuras. Karena itu, ia bergegas ke tempat tidur dan langsung tertidur. Dan dalam tidurnya, terjadilah percakapan dengan putranya. Untuk pertama kalinya, mungkin, percakapan yang begitu jelas dan penuh makna. Ia tidak begitu melihat wujud Dimas, gambarnya kabur, tetapi suaranya bisa dikenali. Dan ia berbicara dengan ibunya seperti orang yang lebih tua dan bijaksana. Mungkin memang begitulah adanya. Mama tidak sendiri. Apa Mama tidak merasakan bahwa aku selalu di sisimu? Tentu Mama merasakannya, aku melihatnya. Sayang sekali Mama tidak merasakan betapa beratnya bagiku karena Mama tidak bisa melepaskanku. Melepaskan bukan berarti melupakan, bukan berarti berpisah selamanya denganku. Itu berarti tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk datang. Itu berarti melanjutkan hidup. Melanjutkan hidupmu. Hidupku sudah berakhir, tapi hidupmu masih berlanjut. Seharusnya berlanjut, jika Mama mengizinkannya. Tapi Mama terus hidup di hari yang sama, hari yang sudah lama berlalu. Tapi aku tidak bisa, Dimas. Bagiku, semuanya sudah berakhir. Berakhir saat itu, dan benar-benar berakhir hari ini. Sudah kubilang, aku tidak punya alasan lagi untuk hidup, ia mencoba meyakinkan putranya. Dan jika Mama pergi sekarang, baik aku maupun Mama tidak akan pernah menemukan kedamaian, Ma, kita tidak akan pernah bertemu. Mama tidak bisa membayangkan betapa Mama akan merusak jiwaku jika Mama nekat melakukan apa yang sedang Mama pikirkan. Tapi jika Mama mulai hidup dan bahagia, maka aku juga akan bahagia. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya, tapi percayalah, aku sudah tahu banyak hal. Yang perlu Mama lakukan hanyalah mendoakanku dan mengizinkan dirimu untuk bahagia. Bagaimana aku bisa bahagia tanpamu, Dimas? Aku kan selalu bersamamu, Mama tahu itu. Hiduplah demi aku. Bahagialah demi aku, dan aku akan membantumu. Aku lihat Mama tidak berhasil, dan aku akan membantumu. Mama pasti akan bahagia, Ma. Cinta yang ingin Mama berikan padaku saat aku masih hidup, mungkin pada anak-anakku, sekarang tergeletak mati, tidak dibutuhkan siapapun. Mama ingin menguburnya bersama diriku dan dirimu sendiri. Tapi dengan begitu, Mama akan menghancurkan cinta itu. Lebih baik berikan pada seseorang yang membutuhkan cintamu. Aku akan membantumu menemukan orang itu. Orang apa? Aku tidak butuh siapapun selain kau. Seru Larasati, dan terbangun. Wajahnya basah oleh air mata. Mimpi itu begitu nyata sehingga ia tidak ragu bahwa ia telah berbicara dengan putranya. Dan ia ingat percakapan itu dengan sangat jelas. Tetap saja, wanita itu tidak bisa mengerti bagaimana putranya sekarang akan membantunya, dan orang macam apa yang bisa ia cintai. Jika tidak seperti Dimas, ia tidak bisa sekadar mencintai. Ia bahkan tidak bisa membayangkannya. Ia kembali mondar-mandir di dalam rumah, mencari tanda-tanda kehadiran putranya. Jika mereka berbicara seperti itu, mungkin Dimas benar-benar ada di sini. Atau mungkin aku memang benar-benar gila. Itu tidak akan aneh. 5 tahun hidup seperti ini tidak akan membuat siapapun tetap normal. Pagi menjelang. Pagi yang kelabu, muram, dan dingin di akhir musim hujan. Dari jendela, Larasati melihat orang-orang bergegas ke tempat kerja mereka. Ia tidak perlu pergi kemanapun. Orang-orang yang bergegas itu mungkin iri padanya karena ia bisa tinggal di rumah yang hangat, sementara ia iri pada mereka yang harus pergi ke suatu tempat. Ia memutuskan untuk tidak tinggal di rumah, melainkan pergi ke pemakaman. Di sana, ia akan berbicara lagi dengan putranya. Ketika keluar, ia menyadari bahwa hujan gerimis yang dingin mulai turun, dan seperti biasa, ia lupa membawa payung. Tetapi ia tidak ingin kembali, dan dengan harapan hujan akan segera berhenti, Larasati menarik syalnya menutupi kepala. Mendekati makam,
Ia menghela napas, meletakkan tangannya di atas nisan yang dingin dan basah. Akankah Dimas mengatakan sesuatu padanya hari ini? Ia tidak mendengar apa-apa, tetapi tiba-tiba ia merasa seolah-olah tangan putranya diletakkan di atas tangannya. Ini tidak menakutkannya, malah menimbulkan senyum tipis. Aku melepaskanmu, Dimas. Aku sangat ingin kau baik-baik saja di sana, di tempatmu sekarang. Demi kau, aku siap melakukan apa saja. Hujan semakin deras, langit semakin gelap, seolah malam akan tiba, padahal belum tengah hari, tetapi di hati Larasati terasa terang. Ia telah memenuhi permintaan putranya. Ia tidak akan lagi bergantung padanya. Ia akan menjalani hidupnya sendiri, setidaknya ia akan belajar melakukannya. Ia sudah sangat lama tidak hidup di masa sekarang. Ia menatap foto putranya di nisan, membalas senyumnya dengan senyuman, kau akan selalu bersamaku, kan? Kau sudah berjanji, katanya lirih, dan kau akan membantuku, kan, Dimas? Aku pulang dulu. Pulang untuk hidup, sayangku. Terima kasih telah menunjukkan jalan yang benar. Wanita itu berjalan menuju pintu keluar. Sambil berjalan di antara nisan-nisan, ia tanpa sadar memperhatikan foto-foto, melihat tanggal lahir dan wafat. Tentu, ada orang-orang tua yang meninggal pada waktunya, tetapi betapa banyak anak muda yang seharusnya masih hidup. Dan berapa banyak orang tua yang ditinggalkan sendirian dan menderita seperti dirinya. Betapa mengerikan semua ini. Ia menatap wajah-wajah cantik dan muda, dan hatinya mencelos karena sakit atas mereka yang telah pergi, karena simpati pada mereka yang ditinggalkan. Bagaimana para orang tua itu melewati duka ini? Di mana mereka menemukan penghiburan? Tidak ada orang di pemakaman saat itu. Hari kerja, cuaca buruk bukan waktu terbaik untuk mengunjungi pemakaman. Sosok sendirian di salah satu petak makam dari kejauhan awalnya ia kira adalah kantong sampah yang ditinggalkan seseorang. Mungkin mereka membersihkan makam menjelang musim kemarau, lalu meninggalkannya. Tetapi ketika ia mendekat, ia terkejut menyadari bahwa itu adalah seorang manusia. Seorang anak laki-laki kecil, berjongkok di depan sebuah nisan, bersandar pada pagar, dan duduk tak bergerak. Ini aneh dan bahkan menakutkan. Kamu sedang apa di sini? Sapa Larasati, mendekat. Tidak apa-apa, jawab anak itu dengan suara agak serak. Tidak boleh duduk seperti itu, nanti kamu masuk angin. Kenapa kamu datang ke sini? Ada kerabatmu yang dimakamkan di sini? Hatinya mencelos melihat anak kecil yang sendirian itu. Mama dan papa. Mereka meninggal karena kecelakaan, kata anak itu. Disinilah duka yang sesungguhnya. Anak ini usianya tidak lebih dari 7 tahun, mungkin kurang, dan ia duduk di sini, sendirian, di makam orang tuanya. Bagaimana bisa seorang wanita dewasa dan mandiri mengeluh tentang nasib? Putraku dimakamkan di sini. Dia tenggelam saat usianya 16 tahun, kata wanita itu tanpa sadar. 16 itu sudah besar. Aku baru 7 tahun, kata anak itu. Itu juga sudah cukup besar untuk tahu bahwa duduk di tanah yang dingin itu tidak baik. Bisa masuk angin. Ayo, berdiri. Apa bedanya? Aku kan tidak dibutuhkan siapa-siapa lagi. Bagaimana bisa tidak dibutuhkan, sayangku? Tidak boleh bicara begitu. Kamu kan punya kerabat, kan? Kamu kabur dari rumah, aku tidak punya kerabat. Dan aku kabur dari panti asuhan, karena di sana tidak enak, aku tidak mau ke sana. Anak-anak yang lebih besar suka mengganggu anak-anak kecil. Mereka menyuruh merokok dan mencuri. Aku tidak mau ke panti asuhan. Lebih baik aku mati, dan dikubur di sini saja. Kamu sudah gila, kata Larasati dengan ngeri, tanpa berpikir bahwa ia sendiri baru saja memiliki pikiran serupa, tapi untuknya, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi untuk anak 7 tahun? Ayo, berdiri, kita pergi dari sini. Anak itu dengan patuh berdiri, dan Larasati melihat wajahnya tidak hanya basah oleh hujan, tetapi juga oleh air mata. Ia merangkul bahu anak itu. Kamu hebat karena tidak mendengarkan orang yang mengajarkan hal-hal buruk. Perbuatan seperti itu tidak akan membawa kebaikan. Jangan menangis. Kamu harus bahagia demi orang tuamu. Mereka akan melihat kamu baik-baik saja, dan mereka juga akan bahagia. Di sana, di surga? Tanya anak itu,
menatapnya dengan mata besarnya yang penuh kepercayaan. Ya, di sana. Dan mereka akan membantumu, lihat saja nanti. Untuk sementara, ayo kita kenalan. Nama saya Larasati, kamu bisa panggil Tante Laras. Kamu siapa? Aku Banyu. Nah, sudah kenalan. Ayo kita ke kafe. Di dekat sini ada kafe yang bagus. Kita bisa menghangatkan diri di sana, minum teh panas. Setelah itu, kita lihat nanti. Ayo, Tante. Banyu dengan percaya diri meletakkan tangannya yang dingin di tangan Larasati yang tak kalah dingin. Dua telapak tangan yang basah dan beku itu mulai saling menghangatkan. Mereka masuk ke kafe yang sepi. Larasati memesan teh dan kue. Banyu mulai menghangatkan tangannya di cangkirnya. Apa maksudnya kita lihat nanti? Tanyanya. Kalau ke panti asuhan lagi, aku tidak mau. Aku lebih baik kembali ke sana, ke pemakaman. Tunggu, nak. Pemakaman apa? Untuk apa itu? Kamu mau membuat orang tuamu sedih? Tidak mau. Tapi kalau mereka bisa membantu tapi tidak membantu, aku harus bagaimana? Tidak semua bisa langsung terjadi, Banyu. Kenapa kuenya tidak dimakan? Kamu lapar? Larasati terkejut. Tidak, aku tidak lapar. Aku kabur setelah sarapan. Di sana makannya enak kok. Aku makan semua, untuk jaga-jaga. Karena tidak tahu kapan bisa makan lagi. Sekarang aku bahkan tidak terlalu ingin kue, tapi aku akan memakannya. Nah, lihat. Berarti ada hal baik di panti asuhanmu. Makannya enak? Hei, kamu harus kembali ke sana, tidak ada pilihan lain, aku akan mengantarmu. Begini, aku dengan senang hati akan membawamu ke rumahku. Aku tinggal sendirian sekarang, tapi tidak boleh begitu. Kamu kan bukan anakku, nanti aku dituduh menculik. Ah, masa? Banyu tidak percaya. Siapa yang butuh aku? Mereka tidak akan sadar aku tidak ada. Jangan berpikir begitu. Pasti mereka sudah lapor ke polisi. Bisa saja mereka melihatmu bersamaku di sini dan aku akan dapat masalah. Tidak, ayo aku antar kamu ke panti asuhan. Aku akan bilang ke pengasuhmu agar kamu tidak diganggu. Dan aku akan sering datang, sesering yang aku bisa. Nanti aku akan bicara, mungkin aku bisa membawamu menginap di rumahku. Dan kalau kamu suka di rumahku, mungkin aku diizinkan untuk mengadopsimu. Benarkah? Anak itu tidak bisa percaya. Katanya anak sebesar aku sudah tidak ada yang mau adopsi. Yang diambil biasanya bayi. Orang lain mungkin tidak, tapi aku justru butuh anak sepertimu. Malah lebih baik tidak ada yang mau adopsi, setidaknya tidak ada yang akan mengambilmu selain aku. Kita kan sudah berteman, benar? Iya, mungkin. Tante juga baik, anak itu tersenyum. Kamu juga baik. Kamu tidak punya kerabat lain? Tidak, semua sudah meninggal. Nenek, kakek, mereka juga dimakamkan di sana. Katanya ada paman, tapi aku tidak pernah melihatnya, dan dia tinggal entah di mana. Mungkin dia bahkan tidak tahu tentang aku. Dia adik ayah, tapi aku bahkan tidak ingat dia pernah datang ke rumah kami. Sepertinya dia tinggal di kota lain. Nah, berarti tidak akan ada yang menghalangiku untuk mengadopsimu. Aku punya rumah, dan aku yakin sebentar lagi akan punya pekerjaan. Sekarang saja sedang tidak ada. Nanti kita akan tinggal bersama. Aku punya kamar kosong untukmu. Dulu itu kamar putraku, Dimas. Hatinya kembali berdebar. Akankah ia harus memberikan kamar Dimas kepada orang lain? Ya, sepertinya inilah bantuan yang dimulai. Sekarang, anak kecil ini membutuhkannya. Dan tidak perlu memikirkan bahwa tatanan Dimas akan terganggu, semuanya benar dan baik-baik saja. Banyu, setelah menghangatkan diri dan makan yang manis, menjadi sedikit lebih ceria dan dengan percaya diri menunjukkan jalan ke panti asuhan kepada Larasati. Tante Laras. Tante tidak bohong, kan? Tante benar-benar akan menjengukku? Tanyanya cemas. Tentu saja tidak bohong. Aku pasti akan datang. Nanti aku akan bilang apa ke pengasuhmu? Begini saja, jangan bilang aku pengadu, ya, soal anak-anak yang mengajarkan hal-hal buruk. Mereka memang mengajarkannya, tapi kan jadi pengadu itu tidak baik. Bilang saja aku rindu ayah dan ibu, jadi aku pergi ke pemakaman. Baiklah, kita bilang begitu.
Aku tetap harus bicara dengan pengasuhmu. Aku kan harus minta izin untuk bisa menjengukmu. Aku harap kita benar-benar akan segera bersama. Mungkin sebelum tahun baru. Wah, tahun baru kan masih lama, kata Banyu. Tentu, bagi seorang anak itu masih lama. Tapi sebenarnya tinggal 3 bulan lagi. Waktu akan cepat berlalu, Larasati menenangkannya. Mereka tiba di panti asuhan, masuk ke dalam. Ah, ini dia petualang kita, seru seorang wanita, sepertinya pengasuh yang sedang bertugas, lalu beralih ke Larasati. Di mana ibu menemukannya? Terima kasih sudah mengantarkannya. Dia baru di sini, masih belum bisa terbiasa. Sulit untuk terbiasa dengan hal seperti ini, Larasati menghela napas. Tapi tolong jangan terlalu dimarahi. Dia anak yang baik. Dia tadi di pemakaman, di makam orang tuanya. Oh, kasihan sekali. Tenang saja, Bu, kami mengerti. Tidak ada yang akan memarahinya. Ibu pengasuhnya. Saya ingin bicara dengan ibu, soal Banyu. Tunggu di sini, di lobi. Saya akan antar dia ke kamarnya, ganti bajunya. Basah semua, kakinya juga basah kuyup. Nah, kan, siapa sekarang yang akan merawatmu kalau sakit? Aku tidak sakit, aku kuat, jawab Banyu dengan tegas. Larasati menunggu pengasuh itu dan menyampaikan niatnya. Anda tahu, anak ini sangat menyentuh hati saya. Saya tinggal sendirian. Putra saya sendiri meninggal 5 tahun lalu, suami saya pergi lebih dulu. Saya tidak pernah berpikir tentang hal seperti ini sebelumnya. Tapi sekarang, setelah melihat Banyu, saya memutuskan bahwa saya harus mengadopsi anak. Kalau tidak, hidup ini terasa sangat tidak berarti. Usia saya baru 43 tahun, jadi mungkin masih akan hidup lama, kalau saya bayangkan akan terus seperti ini. Anda benar. Soal adopsi, lebih baik Anda bicara dengan kepala panti, soal kunjungan juga. Yang penting, jangan berubah pikiran. Soalnya, ada orang-orang seperti itu. Melihat anak yatim, merasa iba, berjanji macam-macam, pulang ke rumah, berpikir lagi, lalu memutuskan, buat apa anak orang lain, anak itu jadi sedih, menunggu. Mereka kan langsung percaya. Beberapa anak malang menunggu bertahun-tahun, padahal orang yang berjanji sudah lama melupakan mereka. Oh, tidak, percayalah, saya tidak akan begitu. Saya sudah 5 tahun berpikir untuk apa saya hidup. Ternyata jawabannya bisa jadi sangat dekat. Mungkin Banyu inilah yang membutuhkan cinta dan perhatian saya. Mungkin demi dialah saya harus hidup. Di hadapan kepala panti, Larasati mendapat izin untuk mengunjungi Banyu. Tetapi dengan adopsi, mungkin akan ada masalah. Syarat utamanya adalah pekerjaan tetap dan resmi, yang justru tidak dimiliki Larasati saat ini. Pekerjaan pasti akan saya cari. Saya punya segalanya, rumah, semua surat-surat, tidak ada utang. Itu bagus. Berarti, carilah pekerjaan dulu. Nanti kita lihat lagi. Rumah Anda akan disurvei, akan ada laporan apakah layak untuk ditinggali anak. Setelah itu, saya rasa tidak akan ada halangan berarti. Dia tidak punya kerabat. Ada paman, adik ayahnya, tapi tidak diketahui di mana dia berada. Dia tidak pernah mengajukan hak asuh atas Banyu, dan saya ragu dia akan melakukannya. Dalam perjalanan pulang, Larasati merasa penuh harapan. Mungkin sebentar lagi ia akan memulai kehidupan baru, penuh makna dan cinta. Ia sudah memikirkan apa yang akan ia beli untuk Banyu pada kunjungan pertama, bagaimana ia akan menata ulang kamar Dimas, dan pekerjaan, ya, pekerjaan sangat dibutuhkan. Semakin cepat, semakin baik. Tapi di mana mencarinya, dan pekerjaan apa? Namun, Larasati tidak punya banyak tuntutan. Ia bersedia menerima pekerjaan apapun, asalkan gajinya tidak menjadi penghalang dalam proses adopsi. Wanita itu dalam hati menyebutkan nama-nama kenalannya yang mungkin bisa dimintai bantuan. Sejujurnya, tidak banyak, bahkan tidak ada. Saat di PHK dari perusahaan lama, beberapa rekannya sendiri menangis karena tidak tahu di mana harus mencari pekerjaan baru. Harus cari lewat iklan lowongan kerja, mungkin, putus Larasati. Beberapa orang kan beruntung, aku yakin aku juga akan beruntung. Entah takdir yang berpihak pada Larasati, tetapi ia segera menemukan pekerjaan. Mantan atasannya, yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun,
tiba-tiba meneleponnya keesokan harinya setelah pertemuannya dengan Banyu dan bertanya apakah ia sudah mendapat pekerjaan. Belum, Pak. Kapan saya sempat? Baru saja di PHK. Lalu, apa rencananya? Mungkin mau istirahat dulu? Tidak, Pak. Bukan waktunya istirahat dan saya tidak terlalu lelah. Saya sangat butuh pekerjaan. Bagus sekali. Saya mau menawarkan sesuatu. Saya juga sudah berhenti dari tempat lama, pindah ke perusahaan lain. Didirikan oleh teman saya. Saya jadi kepala bagian di sana dan ingin merekrut orang-orang yang saya kenal baik. Anda salah satunya. Semoga tidak keberatan. Gajinya cukup layak. Lebih besar dari di bagian arsip dulu, dan prospeknya cukup menarik. Terima kasih banyak, Pak Wijoyo. Saya tidak menyangka. Sungguh. Saya sudah bingung mau kemana. Usia dan beberapa kekurangan saya. Usia apa? Usia Anda justru paling pas. Kekurangan bisa diperbaiki, jangan khawatir. Bercanda, bercanda. Saya tahu semua kekurangan dan terutama kelebihan Anda. Semoga kita berhasil. Saya juga sangat berharap begitu. Oh ya, kalau perlu surat rekomendasi, mungkin Bapak bisa memberikannya? Tentu saja, pasti. Singkat cerita, semuanya berjalan lancar. Tak lama kemudian, Larasati sudah punya pekerjaan bagus dan gaji stabil. Anehnya, tenaganya juga bertambah. Ia melakukan pembersihan besar-besaran di kamar Dimas, yang akan segera menjadi kamar Banyu. Calon putranya itu ia kunjungi secara teratur. Dan setelah beberapa minggu, ia diizinkan membawa Banyu menginap di akhir pekan. Wow! Ini akan jadi kamarku? Seru anak itu gembira. Keren sekali. Dulu aku juga punya kamar, tapi terhubung dengan ruang keluarga, tidak terpisah. Kamar sendiri kan jauh lebih baik, ya kan? Apalagi ada balkonnya. Iya, tapi sementara jangan ke balkon dulu. Pintunya sudah tante tutup rapat supaya tidak ada angin masuk. Nanti kita ganti kusen dan pintunya. Mungkin balkonnya juga kita pasang kaca, jadi bisa dipakai saat musim hujan. Tapi itu tahun depan. Keren. Tahu tidak, Tante Laras, kalau tante adopsi aku, tante akan jadi seperti mamaku, kan? Iya, tentu saja. Kamu tidak suka? Suka. Tapi, tahu tidak apa yang aku tidak suka? Aku tidak tahu bagaimana harus memanggil tante mama. Aku kan punya mama lain. Aku akan pasang fotonya di dinding, sama foto papa juga. Tentu saja boleh. Kamu bisa panggil aku Tante Laras saja. Aku sama sekali tidak berharap kamu akan memanggilku mama. Bagus sekali kamu masih ingat mamamu. Dan tante tidak akan tersinggung? Bagaimana bisa aku tersinggung, sayang? Putraku namanya Dimas, dan kamu Banyu. Aku tidak akan memanggilmu Dimas, kan? Iya juga. Aku sangat sayang mama dan papaku, dan mereka juga sayang aku. Aku lama sekali tidak percaya, mereka tidak akan pernah ada di sisiku lagi. Tante sangat sayang sama Dimas, ya, tanya anak itu hati-hati. Sangat. Tapi tahu tidak, Banyu, suatu saat aku sadar bahwa dia tidak pernah pergi kemana-mana, dia selalu bersamaku. Kamu lebih dulu sadar, mungkin karena anak-anak lebih peka. Mereka berusaha tidak membicarakan topik yang cukup sensitif itu lagi. Mereka lebih banyak berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka akan hidup ketika sudah bersama. Banyu, karena kematian orang tuanya, tidak masuk kelas 1 SD pada bulan September. Ia akan menjadi siswa kelas 1 tahun depan. Tetapi Larasati tahu anak itu sudah bisa membaca dan menulis, ibunya yang mengajarinya. Ia senang, anak itu tidak akan punya masalah dengan pelajaran. Ya, mereka mungkin tidak akan punya masalah sama sekali, setidaknya pada awalnya. Ia tahu tentang kesulitan yang datang pada usia remaja. Dan ia akan membesarkan anak ini sendirian, tanpa seorang ayah. Bahwa mereka akan bersama, baik wanita itu maupun anak itu tidak meragukannya lagi. Larasati, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, merasa bahagia dan dibutuhkan. Sebelum tidur, ia tidak lagi hidup di masa lalu yang telah pergi selamanya. Ia kadang-kadang memikirkan masa depan, yang menjanjikan bukan hanya kebahagiaan. Ternyata kesulitan yang akan datang juga bisa menggembirakan, karena itu juga bagian dari kehidupan. Larasati merasa hidup,
dan senang karena putranya mungkin lebih tenang di tempatnya sekarang. "Kamu bahagia kan, sayangku?" tanyanya pada Dimas sebelum tidur dan merasakan senyum balasannya. Dokumen adopsi Banyu sudah hampir lengkap. Ia telah mendapatkan semua izin dan tinggal menunggu Banyu pulang bersamanya. Semuanya sudah siap, dan Larasati, setiap kali mendekati panti asuhan untuk pertemuan berikutnya dengan calon putranya, selalu berpikir bahwa sebentar lagi ia tidak perlu lagi mengunjungi tempat ini. Pada salah satu kunjungannya, sebelum bertemu Banyu, kepala panti keluar menemuinya, mengundangnya ke kantor untuk berbicara. Seharusnya ini menggembirakan. Mungkin ia ingin membicarakan tentang adopsi yang akan datang, membahas beberapa detail. Tetapi ekspresi wajah wanita itu tidak terlalu gembira, bahkan seperti merasa bersalah. Di kantornya, ia mempersilakan Larasati duduk, memberi isyarat untuk berhenti ketika Larasati hendak mulai berbicara. "Tunggu, Bu Larasati. Saya punya berita untuk Anda. Dan mungkin bukan yang paling menyenangkan." "Ada apa? Terjadi sesuatu dengan Banyu?" Larasati ketakutan. Tidak. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Hanya saja, paman kandungnya muncul. Dia ingin mengambil anak itu." Berita itu bagai petir di siang bolong. Larasati sama sekali tidak menduga hal seperti ini. Awalnya, ia bahkan tidak mengerti besarnya malapetaka ini. Apa maksudnya mengambil? Apa mereka akan mengizinkannya? "Saya kan sudah mengurus semua dokumen, semua syarat sudah terpenuhi." Benar. Tapi sayangnya, ibu belum sempat menyelesaikan proses adopsi. Dan prioritas tetap pada kerabat sedarah. Dia juga sudah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dan memiliki hak prioritas atas anak itu. "Maaf, hak apa yang dia miliki?" "Dia tidak kenal anak ini. Sementara kami sudah bersama selama beberapa bulan. Kami sudah membuat rencana hidup. Rumah saya sudah seperti rumahnya sendiri, bukan hanya bagi saya." Dan tiba-tiba muncul paman yang entah dari mana, yang sebelumnya tidak mau tahu. Tidak begitu juga. Dia punya keadaan sendiri yang tidak memungkinkan dia untuk langsung muncul. Dia hampir setahun tidak bisa langsung muncul, dan sekarang bagaimana? Apa kata Banyu sendiri? "Saya tidak percaya dia akan dengan tenang ikut dengan orang yang sama sekali tidak dikenalnya, meskipun kerabat sedarah, dan meninggalkan saya." Masalahnya, Banyu belum berusia 10 tahun, dan pendapatnya tidak akan terlalu dipertimbangkan. Orang yang ingin mengambilnya adalah kerabat dekatnya, paman kandungnya. Sementara Anda, sayangnya, adalah orang asing. "Tidak, saya menolak untuk mengerti apapun." Jadi, anak itu, tanpa persetujuannya, tanpa alasan yang jelas, akan dengan tenang diberikan kepada siapa saja yang menunjukkan surat keterangan kerabatan, dan menolak orang yang memiliki ikatan batin dengannya, yang sudah seperti satu kesatuan? Ini kan tidak manusiawi, saya tidak bisa percaya ini. Larasati hampir menangis karena putus asa. Ia tahu bujukannya tidak akan banyak berarti. Ya, kepala panti pun tidak punya banyak kuasa, yang langsung ia konfirmasi. "Anda tahu, saya setuju dengan Anda dalam beberapa hal. Tapi saya harus bertindak sesuai aturan, bukan perasaan. Namun, jangan putus asa dulu. Belum ada keputusan final. Sangat mungkin keputusan akan berpihak pada Anda. Dan mungkin juga tidak. Setidaknya, apa saya bisa bertemu Banyu hari ini? Maaf, tidak bisa. Ini bukan keputusan saya, dan ini demi kepentingan anak." Larasati mengerti bahwa memohon, membuktikan kebenarannya, meyakinkan dalam situasi ini sama sekali tidak ada gunanya. Ia meminta kepala panti untuk memberitahunya tentang keputusan akhir dari dinas sosial, berpamitan, dan keluar. Di luar, hujan turun lebat, hujan turun dengan lembut, seperti kapas, hujan yang sangat disukai anak-anak. Dulu ia selalu berjalan-jalan dengan Dimas saat cuaca seperti ini, dan itu sangat menyenangkan. Dan ia bermimpi akan berjalan-jalan seperti itu juga dengan Banyu. Hari ini, mereka bisa saja berjalan-jalan, menangkap tetesan air hujan dengan mulut, mengagumi pepohonan yang basah. Ia bisa saja mengingatkan putranya agar tidak terlalu banyak bermain hujan. Tapi ia berjalan sendirian. Hujan membasahi bahunya yang terkulai, menempel di bulu matanya,
meleleh bercampur dengan air mata yang sepertinya sudah tidak perlu ditahan lagi. Riasannya pasti luntur, mengalir di pipi. Biarlah, siapa yang melihatnya sekarang? Siapa yang peduli padanya? Larasati duduk di bangku yang basah. Tidak ada kekuatan untuk berjalan lebih jauh. Lagi-lagi kekosongan, lagi-lagi tidak ada harapan. Kenapa aku kehilangan semua orang? Tanyanya dalam hati, menengadah ke langit. Kenapa semua direnggut dariku? Lebih baik tidak pernah diberi, jika pada akhirnya harus kehilangan bahkan yang terakhir. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan, duduk diam sementara hujan terus membasahinya. Permisi, ibu tidak apa-apa? Ada yang bisa saya bantu? Terdengar suara pria yang ramah di atasnya. Nah, muncul juga orang yang bersimpati. Sekarang dia akan mengasihaniku, menghiburku, dan mungkin nanti ada sesuatu yang terjadi. Salah, Pak, pikir wanita itu sambil mengangkat kepala. Saya bukan gadis lagi, dan tidak akan ada yang terjadi di antara kita. Dan Bapak tidak bisa membantu saya. Tidak ada yang bisa membantu saya lagi. Ia ingin berdiri, tetapi tetap tidak ada kekuatan. Pria asing itu, yang ternyata seorang pria paruh baya, menyodorkan sebungkus tisu. Itu adalah gestur simpati, dan Larasati dengan berterima kasih menerimanya, mulai merapikan diri. Tapi pria itu tidak pergi, tetap berdiri di sampingnya. Apa yang terjadi pada Anda? Maaf, saya tidak bermaksud ikut campur, tapi Anda terlihat sangat sedih. Apakah memang separah itu? Seringkali orang khawatir, lalu beberapa waktu kemudian, ketika melihat ke belakang, mereka sadar bahwa masalah itu tidak sepadan. Semua bisa diselesaikan, semua bisa diperbaiki. Tidak semua. Maaf, tapi masalah saya adalah jenis yang tidak bisa disebut bisa diselesaikan atau bisa diperbaiki. Jika Anda tidak ingin mendengar sesuatu yang benar-benar tanpa harapan, lebih baik Anda berbalik dan pergi. Terima kasih banyak atas tisunya. Anggap saja Anda sudah menambah pahala. Ia akhirnya bangkit dari bangku, berjalan menyusuri jalan, berpikir pria itu akan meninggalkannya, tapi tidak, ia berjalan di belakangnya. Hujan terus turun, suasana hening, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk berbicara. Tidak, maaf. Sekarang saya benar-benar tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi, kata pria itu dengan tegas. Saya harus mendengarkan dan tahu apa yang terjadi. Percayalah. Kadang-kadang hanya dengan menceritakan masalah Anda, itu sudah setengah dari penyelesaiannya. Percayalah, ini bukan karena penasaran. Baiklah, anggap saja Anda seorang pemuka agama, atau penyihir, atau psikoterapis modern yang percaya bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan kata-kata, dibicarakan, lalu dilupakan. Saya ulangi, jika suatu saat dalam cerita saya Anda berbalik dan buru-buru pergi, saya tidak akan menganggap Anda pengecut. Anda tidak wajib mendengarkan pengakuan seperti ini. Jadi, dengarkanlah. 5 tahun lalu, putra saya meninggal. Satu-satunya, yang tercinta, orang yang paling luar biasa. Dan saya tinggal sendirian. Bagaimana Anda menyarankan saya untuk memperbaiki ini? Benar, tidak bisa. Saya tetap hidup. 5 tahun saya hanya bernapas, bangun pagi, pergi bekerja. Suami saya meninggalkan saya tepat setelah pemakaman, menganggap ikatan kami sudah selesai. Saya tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang, saya tidak tertarik. 5 tahun saya hidup seperti itu, pindah ke pekerjaan lain di mana saya tidak perlu banyak berinteraksi dengan orang, di mana saya tidak perlu membuat mereka sedih dengan penampilan saya, menulari mereka dengan kemalangan saya. Tapi pekerjaan itu pun berakhir, saya di PHK. Suami, seperti yang sudah saya katakan, sudah saya lupakan. Pekerjaan baru berhasil saya dapatkan. Tapi sekarang ternyata itu tidak perlu. Karena beberapa waktu lalu, saya merasa bisa melanjutkan hidup dan bisa berguna. Saya bertemu dengan seorang anak laki-laki, anak kecil yatim piatu yang orang tuanya meninggal. Kami entah bagaimana langsung akrab, bahkan saling menyayangi. Saya sudah mantap mau mengadopsinya. Semua dokumen sudah terkumpul, rumah sudah dirapikan, siap menyambut pemilik baru yang muda. Sepertinya semua baik-baik saja, bisa memulai hidup baru dan bahagia. Ya, sepertinya begitu. Tapi dari suasana hati Anda,
Sepertinya ada yang menghalangi. Dengar, di sana ada kafe yang bagus. Ayo kita masuk dan lanjutkan pembicaraan di sana. Jangan kedinginan lagi. Meskipun sejujurnya tidak terlalu dingin. Cuaca hari ini indah. Ya, ada yang menghalangi, lanjut Larasati ketika mereka sudah duduk di kafe dan memesan. Banyu saya ya, saya sudah menganggapnya milik saya. Tiba-tiba muncul pamannya. Dia tidak ada sejak orang tuanya meninggal, mungkin bahkan lebih lama lagi, saya tidak tahu. Banyu sendiri tidak mengingatnya. Dan sekarang tiba-tiba muncul dan ingin mengambil anak itu, dan semua keuntungan ada padanya karena dia kerabat sedarah. Banyu belum 10 tahun, jadi pendapatnya tidak dihitung, terlalu kecil. Dan saya dianggap tidak ada dalam cerita ini, hanya tante asing yang ingin mengadopsi tapi tidak berhasil. Dan sekarang saya bahkan tidak akan bisa bertemu anak yang sangat saya sayangi itu. Suara Larasati kembali bergetar, ia merasa akan segera menangis lagi. Air mata tidak membantu apa-apa, tidak ada yang bisa membantu masalahnya. Kenapa tidak bisa bertemu? Mungkin paman itu tidak akan melarang kalian bertemu. Dia tinggal di kota lain. Dan entah apakah pertemuan ini akan dibutuhkannya. Mungkin dia sendiri ingin mengadopsi anak itu, menjadi ayahnya, dan dia punya istri atau tunangan yang siap menjadi ibu. Jadi, sekali lagi, saya adalah unit yang berlebih. Untuk itu, Anda harus bicara dengan pamannya. Kota lain bukan negara lain, kalian masih bisa bertemu. Perjalanannya kurang dari sehari. Dari mana Anda tahu? Larasati penasaran. Saya adalah paman itu. Nama saya Baskoro. Maaf tidak langsung memperkenalkan diri, tapi saya sendiri tidak langsung sadar siapa Anda dan apa yang sedang kita bicarakan, dan saya tidak akan membiarkan kalian berpisah selamanya, saya janji. Terima kasih. Tapi kenapa Anda tidak langsung mengambil anak itu? Kenapa baru sekarang? Apa Anda tidak tahu tentang kematian orang tuanya? Tentang anak itu dimasukkan ke panti asuhan? Tentu saya tahu, sejak awal saya sudah berpikir untuk melakukannya. Tapi saya juga punya keadaan, Anda tahu. Sayangnya, tidak semua tergantung pada kita dan keinginan kita. Anda pasti tahu itu. Keadaan saya tidak setragis Anda, tapi tetap saja, saya tidak bisa mengadopsi anak. Saya baru saja bercerai dengan istri, dan perceraiannya berat. Kami hidup bersama 15 tahun, tidak punya anak. Sebenarnya tidak punya apa-apa. Entah untuk apa kami hidup bersama. Lalu kami sadar bahwa tidak akan pernah cocok. Kami memutuskan untuk bercerai. Perceraiannya, saya ulangi, tidak mudah, ditambah pembagian rumah. Saya sendiri setengah tahun tinggal di mana-mana. Akhirnya semua beres. Rumah sudah ada, dan cukup layak untuk ditinggali anak. Banyu adalah satu-satunya kerabat saya, begitulah jadinya. Ayahnya adalah adik kandung saya. Sekarang saya tidak punya siapa-siapa selain Banyu. Dan saya juga tidak punya siapa-siapa selain dia. Dan sekarang hidup sama sekali tidak ada gunanya. Kenapa Anda bicara begitu? Kita akan menemukan solusinya. Dan jangan bilang Anda tidak punya alasan untuk hidup. Hiduplah demi diri Anda sendiri, demi kenangan putra Anda, demi Banyu. Saya sudah bertemu dengannya beberapa kali. Anak itu tidak berhenti membicarakan Anda. Saya lihat betapa ia terikat pada Anda. Anda sangat dibutuhkannya, Laras. Mungkin pertemuan kita ini bukan tanpa alasan. Larasati menatap pria itu, dan untuk pertama kalinya benar-benar memperhatikannya. Kira-kira sebayanya, cukup tampan, seorang pria lajang. Apa artinya bukan tanpa alasan dari sudut pandangnya? Lebih baik tidak bertemu. Lebih baik Paman Baskoro ini tidak pernah muncul. Apa yang bisa mereka pikirkan? Bagaimana membagi satu anak? Bagaimana mereka akan saling mengunjungi dari satu kota ke kota lain? Ya, kurang dari sehari perjalanan, dan tiketnya mungkin tidak terlalu mahal. Pikiran-pikiran sedih seperti itu ada di kepala Larasati, tetapi pada saat yang sama, di dalam jiwanya tumbuh sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia sendiri tidak bisa mengerti apa itu. Baskoro juga tidak bisa tidak memperhatikan binar-binar yang menyala di matanya dari waktu ke waktu. Seolah-olah ia mencoba mengingat sesuatu, perasaan-perasaan yang sudah lama tidak mengunjunginya. Saya mengerti, Laras,
apa yang Anda pikirkan? Anda tidak mau berpisah dengan Banyu, dan Anda sadar bahwa bertemu sekarang akan cukup merepotkan. Anda punya pekerjaan, dia akan punya. Maksud saya juga punya pekerjaan. Kita tidak akan bisa saling mengunjungi bahkan seminggu sekali. Dan bagi orang-orang yang saling menyayangi, bertemu sebulan sekali itu terlalu jarang. Mungkin saya harus pindah ke kota Anda? Tidak banyak yang menahan saya di sana. Saya aslinya dari sini, pindah ke sana karena pekerjaan. Ya, pekerjaan itu sangat penting. Tapi saya bisa menemukan tempat yang tidak lebih buruk di sini. Terlihat bahwa Baskoro bingung, mencoba mencari solusi yang bisa diterima. Begini saja, saya akan tawarkan solusi saya, kata Larasati. Tapi tolong dengarkan, jangan menyela. Batalkan niat Anda untuk mengambil anak itu. Saya rasa Banyu sendiri tidak akan keberatan. Dan bagi Anda, tidak ada yang berubah. Anda tetap pamannya, kerabat sedarahnya, dan saya menjadi ibu angkatnya. Nah, setelah itu, kita bisa menyelesaikan masalah tempat tinggal, pertemuan, dan komunikasi. Entah Anda pindah ke kota kami, atau saya ke kota Anda, itu juga mungkin, meskipun lebih sulit. Tapi demi anak, saya siap melakukan apa saja. Dan seiring waktu, saya yakin situasinya akan normal. Tapi bagaimana bisa saya tiba-tiba membatalkannya? Baskoro tidak mengerti. Anda tidak membatalkan siapapun. Anak itu akan tinggal bersama saya. Dia masih kecil sekarang, lebih butuh ibu daripada ayah, bukan? Saya kan punya pengalaman dengan anak seusia itu, dan Anda bisa bertemu kapan saja, saya tidak akan menghalangi. Dan ketika Banyu sedikit lebih besar, mungkin dia sendiri yang ingin tinggal bersama Anda, saya juga tidak akan menentangnya. Anda pikir ini solusi? Tanya pria itu bingung. Kenapa tidak? Saya berterima kasih karena Anda tidak ingin memisahkan kami, bahkan siap pindah demi itu. Tapi coba pikirkan, berapa banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan? Anak itu akan terus tinggal di panti asuhan. Dan jika tidak ada kepindahan, maka semua akan terjadi seperti yang saya katakan di awal. Yaitu, saya tetap menjadi orang asing bagi Banyu. Mungkin Anda benar. Tapi bagi saya juga sulit untuk begitu saja melepaskan keponakan saya. Saya rasa begini saja. Kita berdua harus bicara dengan Banyu, menjelaskan situasinya. Saya pikir solusi saya akan lebih cocok untuknya. Ya, Anda benar. Mungkin kita harus bicara dengan Banyu sendiri. Pagi harinya, mereka pergi ke panti asuhan. Kali ini, kedua calon orang tua angkat itu diizinkan masuk. Banyu dipanggil. Melihat paman dan tante Laras, ia berlari ke arah mereka, merentangkan tangannya lebar-lebar untuk memeluk dan merangkul keduanya. Kalian datang berdua. Keren. Aku memang mau kalian datang berdua. Dan tiba-tiba ia terdiam, bingung. Tante Laras, tante tahu kan paman Baskoro juga mau mengambilku? Tahu, Banyu. Tapi nanti kita bicarakan itu. Ayo kita jalan-jalan dulu bertiga. Di luar hujannya sudah reda, udaranya segar, jawab Larasati. Mereka berjalan-jalan dengan menyenangkan. Pembicaraan serius diputuskan untuk dilakukan di kafe. Banyu, selama jalan-jalan, setelah teralihkan dari pemikiran serius, kembali waspada, menatap dengan mata besarnya bergantian ke satu orang dewasa dan yang lain, tetapi tidak terburu-buru bertanya. Setelah anak itu makan, Larasati yang pertama memulai percakapan sulit itu. Banyu, pamanmu dan tante sedang memikirkan, kamu sekarang akan ikut siapa? Denganku, kamu lebih kenal, dan di rumahku kamu sudah seperti di rumah sendiri. Tapi Baskoro adalah paman kandungmu, kerabat terdekatmu. Jadi, tante Laras mau menolakku? Mata Banyu berkaca-kaca. Tidak akan pernah aku menolakmu. Hanya saja, pahamilah bahwa kamu tidak bisa tinggal di dua tempat sekaligus, kan? Karena itulah kami datang berdua, karena kami ingin bertanya padamu, kamu ingin tinggal dengan siapa? Kami berdua sangat menyayangimu, kami berdua membutuhkanmu. Tapi keputusan akhir ada padamu, akhirnya Larasati berkata. Dan saat itu, kedua orang dewasa itu merasa malu telah menempatkan seorang anak di depan pilihan seperti itu. Banyu duduk bingung, memindahkan pandangannya dari pria ke wanita dan sebaliknya. Ia tidak tahu harus menjawab apa.
Aku tidak tahu harus pilih siapa. Aku tidak mau memilih, kata anak itu sambil menangis. Tenang, kata Baskoro. Kalau aku memang mau pindah ke kota ini, kenapa kita tidak menggabungkan dua rumah kita menjadi satu rumah yang lebih besar? Dan semuanya akan baik-baik saja. Hore! Itu ide yang bagus sekali. Banyu langsung ceria. Dan kita semua akan bersama, seperti satu keluarga. Tante Laras, setuju? Tentu, Larasati setuju dengan sedikit bingung. Hanya saja, itu tidak secepat itu. Larasati tidak seoptimis itu, tetapi tidak ingin mengecewakan anak itu. Ia tersenyum dan setuju dengan semua yang dikatakan pria itu. Setelah mengantar Banyu kembali ke panti asuhan, kedua orang dewasa itu saling pandang. Sepertinya aku menjanjikan sesuatu yang berlebihan, tanya Baskoro malu-malu. Entahlah. Menenangkan Banyu tentu saja perlu, tapi bagaimana sekarang Anda akan menyelesaikannya? Saya tidak tahu. Dan apakah perlu? Idenya sebenarnya tidak buruk. Bagaimanapun, untuk mewujudkannya bisa butuh waktu lama. Nanti kita lihat saja. Anda mungkin benar. Rencana Anda begitu tiba-tiba sehingga saya sedikit bingung. Saya harus mengurus adopsi, dan sisanya, biarlah berjalan apa adanya. Tidak semua tergantung pada keinginan kita. Ya, untuk mewujudkan rencana itu butuh waktu tidak sedikit. Yang paling cepat adalah adopsi Banyu. Larasati telah mempersiapkan segalanya dengan baik, dan tak lama kemudian ia resmi menjadi ibu dari anak laki-laki yang ia temui dengan cara yang tidak biasa itu. Tetapi dengan sisanya, urusannya jauh lebih banyak. Namun, 2 tahun kemudian, Larasati, Baskoro, dan Banyu sudah tinggal di sebuah rumah 4 kamar yang luas, sebagai keluarga yang utuh dan normal. Keluarga yang rukun dan bahagia. Larasati dan Baskoro menikah, menjadi orang tua resmi bagi Banyu, yang secara bertahap terbiasa dengan status barunya. Masing-masing dari mereka telah mengalami banyak kehilangan yang berat, yang mengajarkan mereka untuk menghargai keluarga, persaudaraan, hubungan yang baik, dan tentu saja, satu sama lain. Larasati sedang bersiap merayakan ulang tahunnya yang ke-45. Hadiah utama dan termahal adalah kartu ucapan dari Banyu yang bertuliskan, "Mama, aku sayang Mama." Untuk pertama kalinya ia memanggilnya, Mama. Larasati meletakkan kartu itu di rak, di samping kartu yang ia temukan di barang-barang Dimas. "Kita baik-baik saja," katanya dalam hati kepada putra sulungnya. "Kamu bahagia kan, sayangku?"